Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga selalu sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang distribusi peluang pada mata kuliah Statistika jurusan Akuntansi Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, kenapa sih kita harus mengetahui tentang distribusi peluang? Distribusi peluang ini merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam statistika dan teori probabilitas karena membantu kita untuk memahami bagaimana kemungkinan suatu kejadian dapat terjadi dalam sebuah percobaan acak. Dengan menggunakan distribusi peluang, kita dapat melihat semua kemungkinan hasil yang mungkin terjadi beserta beberapa besar peluang masing-masing dari hasil tersebut. Nah, sebelum masuk ke pemateri utama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Iktimatus Sabilah, yang kedua ada Lukmaliha Lutfiah, dan yang ketiga ada Ziyad Sakif Jamaluddin. Baik, tanpa perlu berlama-lama, mari kita lanjut ke pengertian distribusi peluang. Distribusi peluang adalah daftar, tabel, atau fungsi yang menggambarkan seluruh hasil yang mungkin dari suatu percobaan acak beserta nilai probabilitas atau peluangnya. Artinya apa? Artinya setiap kemungkinan hasil dari suatu percobaan akan dicatat lalu diberikan nilai peluangnya. Nilai peluang tersebut berada pada rentang 0 sampai 1, yang mana 0 berarti mustahil terjadi dan 1 berarti kejadian tersebut pasti terjadi. Hal yang penting dalam distribusi adalah jumlah peluang itu harus sama dengan 1. Hal ini karena semua kemungkinan hasil yang ada dalam percobaan tersebut telah dihitung secara lengkap. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis distribusi peluang. Secara umum, distribusi peluang dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Kedua jenis distribusi ini dibedakan berdasarkan jenis data atau variabel yang digunakan dalam sebuah percobaan. Nah, kita lanjut ke jenis distribusi yang pertama, yaitu ada distribusi peluang discrete. Distribusi peluang discrete digunakan untuk variabel yang nilainya dapat dihitung berupa bilangan bulat dan memiliki jarak antar nilainya. Nah, artinya setiap nilai dapat dihitung secara jelas dan tidak memiliki nilai di antara dua angka. Contohnya seperti jumlah siswa yang ada di dalam kelas, jumlah mobil yang ada di dalam parkiran, serta jumlah keberhasilan dalam sebuah percobaan. Dalam distribusi discrete, nilai yang mungkin muncul biasanya berupa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya tentang distribusi peluang kontinu. Ini digunakan untuk variabel yang nilainya dapat berupa angka apa saja dalam rentang tertentu, seperti berat badan, suhu, waktu, sehingga nilainya tidak terhingga. Nah, berbeda dengan distribusi discrete tadi, pada distribusi kontinu nilainya tidak terbatas pada bilangan bulat saja, tetapi dapat berupa pecahan atau angka desimal. Contohnya seperti berat badan, tinggi badan, suhu, waktu, yang dimana itu ada angka koma-komanya gitu guys. Kita akan lanjut ke pembahasan lebih dalam dari distribusi peluang discrete. Nah, yang pertama ada distribusi binomial. Distribusi ini digunakan pada eksperimen yang hanya memiliki dua kemungkinan hasil, sukses atau gagal. Dalam distribusi binomial, setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan hasil aja guys nih. Misalnya benar atau salah, tadi sukses atau gagal, atau muncul angka atau gambar dalam sebuah koin. Ke rumusnya, yaitu P dalam kurung variabel acak X sama dengan N per X dikali P pangkat X dikali 1 kurang P pangkat N kurang X. Nah, keterangannya, N itu sama dengan jumlah total percobaan, X itu sama dengan jumlah sukses yang diinginkan. Itu berupa bilangan bulat ya guys, kayak 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. P itu merupakan peluang sukses dalam satu kali percobaan. Q itu peluang gagal. Q sama dengan 1 kurang P. Nah, N per X itu koefisien binomial. Dihitung dari apa? Dihitung dengan N faktorial per X faktorial dalam kurung N kurang X. Nah, langsung saja ke contoh soalnya, yaitu sebuah koin memiliki sisi angka dan gambar dilempar sebanyak 3 kali. Nah, pertanyaannya, berapa peluang munculnya sisi angka? Tepat 2 kali.
diketahui apa aja nih guys? Yang pertama itu N, jumlah lemparannya, itu tadi ada 3. Terus X, jumlah sukses yang diinginkan, itu tadi 2. P, peluang munculnya angka dalam satu lemparan, itu tadi 0,5 atau setengah. Q, peluang munculnya gambar 1 kurang 0,5, itu 0,5. Nah, langsung saja ke perhitungan koefisien binomialnya menggunakan rumus N per X tadi, yaitu 3/2 sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial dalam kurung 3 kurang 2 faktorial sama dengan 3. Nah, langsung saja kita ke rumusnya, langsung masukin angkanya. P, X sama dengan 2 sama dengan 3/2 dikali 0,5 pangkat 2 dikali 1 kurang 0,5 pangkat 3 kurang 2. P, X sama dengan 2 sama dengan 3 dari 3/2 itu dikali 0,25 dikali 0,5. P, X sama dengan 2 sama dengan 0,375. Nah, setelah dihitung, peluang muncul angka tepat 2 kali dari 3 lemparan koin adalah 0,75 atau 3/8, atau saat kita ke persentasenya yaitu 37,5%, seperti itu. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya dari distribusi peluang diskrit, yaitu yang kedua, distribusi multinomial. Nah, distribusi multinomial merupakan pengembangan dari distribusi binomial yang sebelumnya tadi, yang digunakan ketika suatu percobaan memiliki lebih dari 2 kemungkinan hasil. Jadi, jika pada distribusi binomial tadi itu hanya ada 2 kemungkinan hasil, maka pada distribusi multinomial hasil yang mungkin itu bisa lebih dari 2 kategori. Contohnya seperti warna bola dalam kotak, jenis-jenis produk yang terjual, atau pilihan jawaban dalam sebuah survei. Kita langsung saja ke rumusnya. P dalam kurung X1, X2, X3 dan seterusnya sama dengan N faktorial dibagi X1 faktorial, X2 faktorial dan seterusnya dikali P1 pangkat X1 dikali P2 pangkat X2 dan seterusnya, dengan keterangan N sama dengan total jumlah percobaan, yaitu N sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya. X nya apa nih? X nya itu adalah jumlah kemunculan dari tiap kategori. P1, P2 itu adalah peluang masing-masing kategori. P1 tambah P2 tambah P3 dan seterusnya, itu sama dengan 1. Oke, kita akan langsung saja ke contoh soal dari multinomial. Nah, dalam sebuah kotak terdapat bola dengan proporsi 50% merah, 30% kuning, dan 20% hijau. Nah, jika diambil 4 bola secara acak dengan pengembalian, berapa peluang terambilnya 2 bola merah, 1 kuning, dan 1 hijau? Oke, kita akan bahas yang sudah diketahui dulu. Oke, N ya, itu total ambil, itu ada 4 bola. Kategori 1 itu merah dengan X1 sama dengan 2, itu tadi dari jumlah yang mau diambil. Terus P1 nya sama dengan 0,5, dari proporsi merah itu peluangnya 50%. Kategori 2 kuning, X2 sama dengan 1, itu dari jumlah yang mau diambil. P2 sama dengan 0,3, dari peluang 30%. Kategori 3 hijau, X3 sama dengan 1, dari jumlah yang mau diambil. P3 sama dengan 0,2, dari peluang 20%. Nah, kita langsung masukkan ke dalam rumus aja guys. P sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 0,5 pangkat 2 dikali 0,3 pangkat 1 dan dikali 0,2 pangkat 1. P sama dengan 12, ini dari hasil faktorial tadi, dikali 0,015, hasil perkalian 0,5, 0,3 dan 0,2. Nah, hasil akhirnya P sama dengan 0,18. Jadi peluang
peluang terambilnya tepat 2 bola merah, 1 kuning dan 1 hijau adalah 0,18, atau jika kita presentasikan adalah menjadi 18%. Yang ketiga ada distribusi pergeometrik, yaitu distribusi yang digunakan untuk menghitung peluang pada pengambilan sampel tanpa pengembalian. Rumusnya, peluang variabel X bernilai X adalah K kombinasi X dikali dengan N dikurang K kombinasi N dikurang X. Lalu semuanya dibagi dengan N kombinasi N. N besar adalah total seluruh populasi, N kecil ukuran sampel yang diambil. K adalah jumlah barang yang punya sifat tertentu dalam populasi, dan X adalah jumlah sukses yang diinginkan dalam sampel. Contohnya, dalam sebuah kotak terdapat 10 bola, di mana 3 bola berwarna merah dan sisanya putih. Jika diambil 4 bola secara acak tanpa pengembalian, berapa peluang mendapatkan tepat 2 bola merah? Diketahui N besar adalah 10, N kecil adalah 4, K adalah 3, dan X adalah 2. Dimasukkan ke dalam rumus, peluang variabel X bernilai X sama dengan 3 kombinasi 2 dikali dengan 10 dikurang 3 kombinasi 4 dikurang 2 dibagi 10 kombinasi 4 sama dengan 3 kombinasi 2 dikali dengan 7 kombinasi 2 dibagi 10 kombinasi 4. Dicari dulu nilai kombinasinya. 3 kombinasi 2 adalah 3, 7 kombinasi 2 adalah 21, dan 10 kombinasi 4 adalah 210. Dimasukkan lagi ke dalam rumus, 3 dikali 21 per 210 sama dengan 63 per 210, hasilnya 0,3. Yang keempat ada distribusi Poisson. Distribusi ini menghitung peluang terjadinya sejumlah peristiwa dalam rentan waktu atau ruang yang spesifik. Rumusnya, peluang variabel X bernilai X adalah E pangkat minus lambda dikali lambda pangkat X lalu dibagi dengan X faktorial. Peluang variabel X bernilai X adalah peluang terjadinya peristiwa sebanyak X kali. E adalah konstanta matematika yaitu 2,71828. X adalah jumlah kejadian yang diinginkan. X faktorial adalah faktorial dari X, dan lambda adalah rata-rata terjadinya peristiwa dalam interval tersebut. Contohnya, rata-rata terjadi 2 kali gangguan jaringan internet per bulan di sebuah kantor. Berapa peluang terjadi tepat 3 kali gangguan dalam bulan depan? Diketahui lambda adalah 2, yaitu rata-rata gangguan per bulan, dan X adalah 3 atau target gangguan yang dihitung. Dimasukkan ke dalam rumus, peluang variabel X bernilai 3 sama dengan 2,71828 pangkat minus 2 dikali 2 pangkat 3 dibagi dengan faktorial 3, hasilnya 0,1804. Selanjutnya ada distribusi kontinu. Yang pertama ada distribusi normal, yaitu fungsi probabilitas kontinu berbentuk lonceng simetris di mana mean, median, dan modus berada di titik tengah. Rumusnya, fungsi X sama dengan 1 per sigma akar 2P dikali E pangkat minus 1 per 2 dikali X dikurang mu per sigma kuadrat. Atau bisa juga menggunakan rumus Z-score, yaitu Z sama dengan X dikurang mu lalu dibagi sigma. Mu adalah rata-rata populasi, dan sigma adalah simpangan baku. Contohnya, berat bayi baru lahir atau mu 3.500 gram dan sigma 225 gram. Tentukan peluang bayi memiliki berat antara 3.200 gram dan 4.000 gram. Diketahui mu adalah 3.500 gram, sigma 225 gram, Z1 adalah 3.200 dan Z2 adalah 4.000. Dimasukkan ke dalam rumus Z-score, yaitu Z1 sama dengan 3.200 dikurang 3.500 per 225 sama dengan minus 1,33. Yang kedua ada Z2 sama dengan 4.000 dikurang 3.500 per 225, hasilnya 2,22.
Setelah mendapat nilai Z, kita melihat tabel distribusi normal untuk mencari luas areanya. Area untuk Z1 adalah 0,4082 dan Z2 adalah 0,4868. Karena kita mencari area di antara keduanya, maka kita jumlahkan hasilnya menjadi 0,8950. Jadi kesimpulannya adalah peluang seorang bayi lahir dengan berat antara 3.200 sampai 4.000 gram adalah sebesar 89,5%. Nah, sekarang kita masuk ke distribusi Staden atau sering kita sebut dengan distribusi T. Nah, kapan sih kita harus pakai distribusi T? Nah, intinya distribusi T ini adalah pahlawan saat kita menghadapi situasi yang tidak ideal. Biasanya kita pakai distribusi normal atau Z kalau datanya banyak. Tapi, distribusi T hadir sebagai solusi jika dua syarat ini terpenuhi. Yang pertama, ukuran sampelnya kecil, biasanya kurang dari 30 atau N kurang dari 30. Yang kedua, standar deviasi populasi atau sigma tidak diketahui. Karena kita tidak tahu standar deviasi populasi yang asli, kita terpaksa menggunakan standar deviasi dari sampel atau S sebagai perkiraan. Disinilah distribusi T berperan untuk menjaga akurasi hitungan kita. Nah, sekarang kita lihat rumusnya. Untuk mencari nilai T, kita menggunakan persamaan T sama dengan X bar min mu per S per akar N. X bar ini adalah rata-rata yang kita dapatkan dari sampel yang kita teliti. Mu ini adalah rata-rata populasi yang sedang kita uji atau kita hipotesiskan. S ini adalah simpangan baku atau standar deviasi dari sampel kita. Dia bertugas menggantikan peran sigma populasi yang misterius itu. N itu adalah jumlah total anggota sampel. Mari kita lihat contoh kasus audit produk. Sebuah perusahaan mengklaim berat produknya adalah 500 gram. Namun, seseorang auditor mengambil 9 sampel dan menemukan rata-rata berat aslinya hanya 494 gram dengan simpangan baku sampel sebesar 3 gram. Jika kita masukkan ke rumus, kita akan mencari derajat bebas atau DF dulu, yaitu N-1. Jadi, 9-1 sama dengan 8. Setelah dihitung, nilai T yang didapat adalah min 6. Jika dibandingkan dengan tabel distribusi T, pada tingkat kepercayaan 95%, batas kritisnya hanya di angka kurang lebih 2,306 karena min 6 jauh lebih kecil dari batas tersebut. Kesimpulannya, klaim perusahaan itu kemungkinan salah besar atau tidak akurat. Nah, selanjutnya ada distribusi Chi kuadrat. Apa itu distribusi Chi kuadrat? Distribusi Chi kuadrat adalah salah satu alat uji statistik yang sangat populer untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara kenyataan atau apa yang terjadi dengan harapan atau apa yang seharusnya terjadi. Bayangkan, kamu melempar koin 100 kali. Secara teori atau harapan, kamu berharap muncul 50 angka dan 50 gambar. Tapi nyatanya atau secara observasi, kamu mendapat 60 angka dan 40 gambar. Nah, uji Chi kuadrat ini digunakan untuk menghitung apakah selisih itu cuma kebetulan atau memang ada yang aneh dengan koin tersebut. Nah, rumusnya ada X kuadrat sama dengan sigma OI min EI kuadrat per EI. Satu komponennya X kuadrat atau Chi kuadrat sama adalah nilai yang kita cari untuk menentukan tingkat perbedaan. Terus OI atau observed adalah data nyata atau hasil pengamatan langsung di lapangan. Selanjutnya ada EI atau expected
adalah data harapan atau angka yang kita perkirakan muncul secara teori. Terus ada sigma atau simbol penjumlahan, artinya kita hitung selisih tiap kategori lalu semuanya dijumlahkan. Pada contoh soal ini, kita akan menghitung nilai distribusi C kuadrat untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara data yang diamati dan data yang diharapkan. Misalnya, sebuah toko memperkirakan penjualan 3 jenis minuman dalam satu hari. Penjualan yang diharapkan adalah 50 botol untuk minuman A, 30 botol untuk minuman B, dan 20 botol untuk minuman C. Namun, setelah dihitung, hasil penjualan sebenarnya atau data observasi menunjukkan bahwa minuman A terjual 45 botol, minuman B terjual 35 botol, dan minuman C tetap 20 botol. Selanjutnya, kita menggunakan rumus C kuadrat, yaitu sigma dari O dikurangi E kuadrat lalu dibagi E. Untuk minuman A hasilnya adalah 0,5, untuk minuman B hasilnya adalah 0,83, sedangkan untuk minuman C hasilnya adalah 0. Karena nilai observasi dan nilai harapannya sama, kemudian semua hasil tersebut dijumlahkan sehingga diperoleh nilai C kuadrat sebesar 1,33. Jadi C kuadrat pada contoh kali ini adalah 1,33 yang menunjukkan adanya perbedaan antara data observasi dan data yang diharapkan. Nah, selanjutnya ada distribusi F. Distribusi F adalah distribusi peluang kontinu yang fungsi utamanya adalah untuk membandingkan varian atau tingkat keragaman dari dua kelompok data yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah perbedaan variasi atau keragaman antara dua kelompok tersebut bersifat signifikan atau hanya terjadi karena kebetulan. Sederhananya, jika kamu punya dua kelompok data dan ingin tahu apakah sebaran nilainya sama atau sangat berbeda, maka distribusi F adalah alat yang tepat. Nah, rumus dari distribusi F adalah F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. S1 adalah varian dari kelompok pertama. Biasanya varian yang nilainya lebih besar diletakkan di bagian atas atau sebagai pembilang agar nilai F selalu lebih besar atau sama dengan 1. Terus yang kedua ada S2 kuadrat, adalah varian dari kelompok kedua. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Seorang peneliti ingin membandingkan variasi nilai ujian dari dua kelas. Data yang diperoleh adalah varian kelas A sama dengan 16, sedangkan varian kelas B sama dengan 8. Nah, untuk menghitung nilai F, kita membagi 16 dengan 9. Hasilnya adalah 1,78. Nah, nilai F sama dengan 1,78 artinya variasi nilai antara kedua kelas dapat dibandingkan untuk melihat apakah perbedaannya signifikan. Jadi, nilai F pada contoh ini adalah 1,78 yang menunjukkan perbandingan variasi antara kedua kelompok data tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok 9 sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.